Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa jenderal polisi lain yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir J. Ada kemungkinan beberapa jenderal polisi diduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir J atau Nopriansyah Joshua Huta Barat. Sudah 2 jenderal bintang yang nonaktif, bukan tidak mungkin masih ada jenderal-jenderal yang lain juga terlibat dalam kasus ini, kata Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal dalam akun Twitternya pada hari Kamis 22 Juli. Alif juga mengatakan seperti itu menanggapi berita dari Detik yang berjudul Polri sebut CCTV terkait kasus Brigadir J ditemukan dekat rumah Verdi Sambo. Kata Alif, Presiden Jokowi harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Kalau nggak ada yang pindahin, ya mana bisa pindah sendiri. Pak Jokowi harus beri perhatian khusus soal kasus ini. Jelas Alif. Pihak kepolisian sudah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam dalam kasus ini. Jenderal polisi lain yang juga dinonaktifkan adalah Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Kami memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang, yaitu Karopaminal Brigjen Pol Hendra, kedua yang dinonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prastio di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 20 Juli. Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak 2 anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Baradae dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Baradae. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Baradae yang berada di lantai atas sehingga Baradae turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Baradae yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Baradae. Pertanyaan Baradae direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Baradae. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Baradae membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Baradae membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan. Yang keempat, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Masih juga kata Ramadan, Irjen Verdi Sambo tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Saat kejadian, Kadif Propam Polri itu sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia juga menambahkan, Irjen Verdi mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Irjen Verdi pun langsung bertolak menuju kediamannya. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istri yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia. Irjen Verdi Sambo kemudian langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kelima, Baradae membela diri. Ramadan juga mengatakan penembakan terhadap Brigadir Joshua itu merupakan aksi pembelaan diri Baradae. Baradae saat itu disebut terpaksa membalas tembakan yang terlebih dulu dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tentunya Baradae yang melakukan
karena melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan Brigadir J. Seusai peristiwa penembakan itu, Baradae pun langsung diamankan. Kendati demikian, ia juga belum dapat memastikan apakah pelaku ditahan ataupun tidak. Diamankan dan tentu sesuai dengan prosedur, bila unsur dan buktinya cukup akan diproses lebih lanjut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada wartawan. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Propam Mabes Polri dan juga Polres Jakarta Selatan. Polisi juga mendalami alasan Brigadir J masuk ke rumah Irjen Verdi Sambo. Ahmad Ramadan juga menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya unsur pidana dalam penembakan itu. Yang keenam, keluarga ungkap ada 4 luka tembakan di tubuh Brigadir J. Keluarga dari Brigadir Joshua yang tewas setelah ditembak sesama polisi pun buka suara. Keluarga mengatakan, di tubuh Joshua ada 4 luka tembakan dan luka bekas sayatan. Yang luka tembak itu 3 di bagian dekat bahu, lalu satunya di tangan. Kata tante dari Brigadir Joshua, Roslyn, lewat rekaman video, dilansir dari redaksi Detik Sumut, Senin 11 Juli. Yang ketujuh, keluarga sebut 2 jari Brigadir J putus dan ada luka sayatan. Keluarga juga mengungkap adanya luka sayatan di tubuh Brigadir Joshua. Bahkan 2 jari anggota Brimob yang bertugas menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo itu juga putus. Dengan ada luka sayatan, lalu ada 2 jari tangan yang putus. Jadi yang malam itu dari keterangan kepolisian Jakarta menyampaikan bahwasanya di kediaman Bapak Irjen Verdi Sambo itu ada adu tembak. Jadi kami nggak puas. Kalau ada adu tembak otomatis nggak ada, ini ada luka sayatan. Begitu imbuhnya. Adanya luka sayatan itu juga diungkap sebelumnya oleh IPW. IPW juga mendesak Polri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengusut tuntas insiden penembakan tersebut. Pasalnya peristiwa ini sangat langka karena terjadi di sekitar perwira tinggi dan terkait dengan pejabat utama Polri. Anehnya, Brigpol Nopriansah merupakan anggota Polri pada Satuan Kerja Brimob itu. Selain terkena tembakan juga ada luka sayatan di badan. Papar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Yang kedelapan, Polri juga membantah ada sayatan senjata tajam. Polri membantah adanya sayatan senjata tajam pada tubuh Brigadir Joshua. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, sayatan di jenazah Brigadir Joshua diperkirakan berasal dari gesekan peluru yang ditembakkan oleh Baradae.